Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mujizat bisa berarti suatu tanda heran. Bisa juga berarti peristiwa luar biasa yang sulit dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sains. Makna setiap orang terhadap mujizat juga berbeda-beda. Ada yang memaknainya sebagai perwujudan iman, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai trik, sulap, atau hal lain semacam itu. Orang beriman melihat mujizat sebagai bagian dari relasinya dengan Tuhan. Mujizat adalah anugerah, tapi bukan yang utama. Hal yang utama adalah tetap berkontak dengan Tuhan, berelasi dengannya, dan mendengarkan apa yang Ia kehendaki untuk kehidupan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Mereka memanggil dia guru, sebuah sapaan yang sangat sopan di bibir, tetapi tidak di dalam hati. Mereka meminta kepadanya sebuah tanda, ungkapan yang datang dari hati yang busuk untuk mencoba Yesus. Yesus sudah banyak mengadakan mujizat, tetapi mereka minta tanda lagi. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya mencari-cari alasan untuk menolak Yesus. Tak semua orang yang minta tanda dijawab oleh Yesus dengan jawaban seperti dalam Injil Matius bab 12 ayat 39 hari ini. Misalnya Gideon dalam kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 17 dan ayat 36 sampai 40. Mengapa sikap Tuhan berbeda? Jelas karena sikap hati atau motivasi dari orang yang minta tanda itu berbeda.
Yesus berkata bahwa mereka tidak akan diberi tanda. Artinya mereka tidak akan diberi tanda, tetapi hanya pemberitaan firman Tuhan. Yunus sendiri juga tidak memberi mujizat apa-apa kepada orang-orang Niniwe. Ia hanya memberitakan firman Tuhan. Mereka harus percaya pada firman Tuhan tanpa tanda dan mujizat. Itulah yang terjadi pada orang-orang Niniwe. Mereka percaya pada firman Tuhan, dan karena kepercayaan itulah mereka diluputkan dari amarah Tuhan. Bukankah itu suatu mujizat? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bisa jadi dalam doa-doa kita sering meminta tanda, bukan karena kita percaya kepada Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Kita meminta mujizat karena kita kurang yakin dan kurang percaya. Hal utama dari kedatangan Yesus bukanlah mujizat, tetapi mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Firman-Nya, mujizatnya akan terlaksana bagi mereka yang mendengarkan Dia, seperti orang-orang Niniwe yang mendengarkan Tuhan melalui Nabi Yunus. Yesus lebih dari Yunus. Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah kita mendengarkan Dia? Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, seringkali kami kurang mendengarkan Engkau. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan Engkau, mentaati setiap firman-Mu, dan mensyukuri setiap anugerah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan meraja untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami
ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.